Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan mereview sebuah aplikasi. Aplikasi ini adalah aplikasi surat kelulusan atau surat keterangan lulus. Ini ada dua hak akses. Yang pertama admin untuk input data seperti biasa. Dan kedua adalah nanti hak akses sebagai siswa untuk melihat pengumuman kelulusannya. Nah, kita akan masuk ke bagian admin. Ini siswanya masih 0. Siswa lulus juga belum ditentukan, tidak lulus belum ditentukan. Pertama kita ke pengaturan SKL terlebih dahulu. Di sini ada nama suratnya apa. Di sini saya bikin surat keterangan lulus, nomor suratnya, tanggal suratnya. Lalu kop suratnya ini bisa diganti dengan kop surat sekolah masing-masing dan ini isi surat keterangan lulusnya. Di sini apakah mau menggunakan nilai di admin ketika di print di admin maksudnya. Jika iya berarti klik centang ini. Jika menggunakan nilai di siswa juga jika iya klik centang di sini. Apakah pakai kelompok mapel untuk yang punya jurusan boleh diceklis di sini. Lalu apakah pakai stempel atau tidak? Biasanya sih tidak, ini tidak digunakan kalau stempel karena harus stempel basah. Lalu di sini apakah pakai tanda tangan? Kalau iya, centang. Apakah tanda tangannya mau bentuk QR code atau tanda tangan seperti ini? Kalau bentuknya QR code di sini dicentang juga. Apakah mau pakai foto siswa? Kita pakai saja di sini. Lalu apakah mau pakai nama wali? Nah, nanti kalau iya pakai nama wali di suratnya itu centang. Nah, ini yang saya tambahkan di sini, izinkan cetak SKL di bagian siswa. Kalau mau diizinkan siswa mencetak SKL-nya sendiri, dicentang bagian ini. Kalau tidak berarti tidak usah dicentang. Itu untuk pengaturan SKL-nya. Yang kedua, kita ke pengaturan aplikasinya. Nama sekolahnya seperti biasa, diisi nama kepala sekolahnya dan ini yang penting di sini, tanggal pengumumannya kapan. Misalkan tanggal pengumumannya bulan 6 misalkan, bulan 5 tanggal 8. Nah, kita simpan. Nah, ini artinya siswa akan bisa login setelah tanggal 5 bulan 8 pukul 15.00 itu. Nah, setelah data pengaturan ini sudah kita atur, kita ke bagian siswa sini karena siswanya masih kosong. Kita upload, kita download dulu formatnya. Setelah terdownload formatnya, kita isi. Ini data siswanya. Siswa 1, siswa 2 sampai siswa 26 ini disesuaikan saja nanti dengan siswa yang ada di sekolah masing-masing. Lalu untuk tanggal lahir, tempat lahir, kelas, jurusan dan sebagainya ini boleh disesuaikan. Ini untuk keterangan ini kalau diisi 1 berarti lulus, kalau diisi 2 berarti lulus bersyarat, kalau diisi 0 berarti tidak lulus nanti siswanya. Untuk nomor HP boleh diisi, boleh tidak. Nah, untuk tahun lulusnya kita tahun 2024 misalnya. Nah, untuk nama wali kalau mau pakai nama wali ini harus diisi. Misalkan namanya Pulan 1. Nah, itu sampai bulan 26. Nah, sampai sini sudah selesai untuk data siswa. Kita ke bagian data mapel masih di file yang ini. Di sheet yang keduanya adalah mapel. Nah, mapelnya di sini sudah ada nanti kode mapelnya apa. Misalnya kalau matematika MTK, misalkan matematika kelompok 1. Lalu untuk jurusannya matematika misalkan untuk semua. Nah, nilai ini nanti nilai matematika apakah akan ditampilkan di SKL atau tidak. Kalau ditampilkan isi 1, kalau tidak isi 0. Kita tampilkan saja semua nilainya di bagian SKL. Di transkrip nilai juga karena aplikasi ini juga bisa dipakai untuk transkrip nilai. Setelah selesai di bagian mapel kita ke bagian nilai. Untuk nilai ini nomor urutnya sama kan seperti yang di siswa, ada 26 siswa. Maaf, ini 2 sampai 26 siswa. Oke. Ini berarti siswa 1. Ini juga siswa 1, nama siswa 1. Kita copy sampai 26. Ini. Nah, ini untuk nilai ini biasanya dari guru kan. Ini misalnya nilainya 70, ini misalkan nilainya 80. Oke. Kita copy dulu sebagian ini sampai 26 siswa. Ini nilainya nanti disesuaikan saja. Lalu yang ini juga kita sesuaikan. Kita isi semua. Nah, sampai sini. Ini nilai sudah terisi semua. Dan diperhatikan di bagian atas ini tahun akademiknya kita 2023 2024. Nanti yang kebaca ini kalau untuk SKL ini semesternya harus 0.
biar muncul nilainya, dan ini tahun 2024 tahun lulusnya. Nah, setelah selesai semua, kita simpan ini. Nah, terus setelah kita simpan, kita akan upload di bagian siswa. Nah, ini file yang tadi 3 kali diupload. Pertama di bagian siswa, sudah masuk siswanya, lulus semua karena tadi keterangannya satu semua. Di bagian mata pelajaran, masih pakai file yang sama tadi yang kita isi. Yang selanjutnya ada di nilai. Nilai kan masih kosong, kita import dulu. Masih pakai file yang tadi. Oke. Kenapa di sini nilainya belum muncul? Di sini semesternya di bagian atas ini nih. Semesternya masih semester 6. Kita harusnya semesternya 0. Nah, baru muncul kan? Kalau semesternya 0 baru muncul. Ini sudah selesai di bagian admin. Nah, sekarang kita akan ke bagian siswa. Bagian siswa akan seperti ini kalau kita refresh. Ini dibuka 3 hari lagi karena sekarang tanggal 5, tanggal 8 berarti 3 hari lagi. Nih. Nah, sekarang kita akan coba buka ini di setting aplikasinya. Bulan lalu misalkan bukanya. Nah, kalau sekarang berarti di siswa sudah buka nih harusnya nih. Nah, ini pengumuman kelulusan sudah buka. Ini untuk login ini ada di pengaturan admin, boleh diizinkan menggunakan NIS saja, boleh diizinkan menggunakan NIS dan password. Kesempatan kali ini kita menggunakan NIS saja. Sini kita ambil NIS-nya. Lalu kita ke bagian ini. Nah, ini. Nah, ini bagian login siswanya. Ini hasil pengumumannya kita buka dulu. Di sini belum ada print SKL, padahal sudah kita izinkan tadi karena belum dicek kelulusannya. Kalau lulus nanti print SKL di sini akan muncul. Nah, ini sebelum print SKL karena pasti belum ada fotonya, terlebih dahulu saya akan upload foto di bagian admin. Nah, untuk foto admin itu di bagian foto siswa kan masih kosong. Saya sudah buat tadi satu, ini menggunakan NIS namanya, nama fotonya menggunakan NIS dan nanti dikompres ke dalam bentuk zip. Nah, di sini saya download. Saya udah punya satu. Ini. Tuh, nanti bagian siswa bagian foto seperti itu lalu diupload. Nanti akan tampil di SKL siswanya. Tadi saya sudah upload. Nah, ini siswa bisa print SKL-nya ini. Nah, ini tadi ya. SKL-nya suratnya sama seperti yang ditentukan oleh admin. Terus ini isi suratnya, nama siswanya, tepat tanggal lahir, NIS dan SN, nama orang tua, terus kompetensi keahlian. Nah, berdasarkan kriteria yang lulus, ini nilainya sudah keluar. Lalu ini fotonya. Ini apa namanya, tanda tangan kepala sekolah. Karena kita menggunakan QR code maka tampilnya seperti ini. Nah, itu untuk aplikasi Candy apa namanya ini SKL Candy CBT ini punyanya Pak Fajar Sidik, Kang Fajar Sidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.